Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini jumpa lagi bersama saya Heru Darmawan untuk mengupas tuntas sebenarnya apa sih keluhan atau kelebihan daripada Opel Blazer ini ya. Pada saat pertama kali saya membeli Opel Blazer ya, itu banyak orang bilang bahwa kenapa kok membeli mobil Opel Blazer yang katanya mesinnya sangat boros ya. Kemudian muatnya hanya 5 orang ya kan. Kemudian spare partnya mahal. Kemudian pokoknya semua yang serem-serem itu soal Opel Blazer, bagaimana ngerawatnya dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu akan kita jelaskan dalam hal ini satu persatunya tentang Opel Blazer yang mempunyai banyak keunggulan. Lalu apa saja keunggulannya itu? Kita lihat satu persatu ya. Keunggulan yang pertama yaitu jenis mobil Opel Blazer ini adalah sangat nyaman. Dengan suspensi yang empuk, kemudian lebih senyap, kemudian lebih luas, itu membuat berkendara atau jadi penumpangnya pun cukup sangat nyaman. Nah, karakter perpaduan antara Eropa dan Amerika itu membuat Blazer itu tidak menyampaikan sektor dalam hal kenyamanan ini. Kemudian keunggulan yang kedua adalah ini sangat penting. Pajaknya sangat murah. Walaupun bayar setahun sekali dan bisa dibilang murah ya, Blazer mempunyai ring pajak antara sekitar 900.000 sampai dengan 1.200.000. Itu hanya karena di STNK dan BPKB itu Opel Blazer itu adalah termasuk mobil dalam kriteria minibus ya, tidak dalam kriteria mobil penumpang yang kecil-kecil. Kemudian keuntungan yang ketiga atau keunggulan yang ketiga yaitu Opel Blazer dengan mesin berkapasitas 2200 cc ini bertenaga sangat besar. Dari mesin Blazer terbilang mumpuni ya, hanya memang Opel Blazer ini bukan berhabitat dalam kota ya, dengan situasi jalanan yang padat ya, mobil yang sangat bongsor ataupun sangat besar dan berat ini bukan karakternya untuk stop dan go ya. Itu akan bakal sangat menyulitkan Opel Blazer, membuat manuver di dalam kota itu terlalu sulit dalam keadaan lalu lintas yang padat. Kemudian keunggulan yang keempat adalah suku cadang Opel Blazer yang memang terkenal lebih mahal, namun bila dibandingkan dengan merek Jepang itu hanya usia pemakaian komponennya ternyata lebih panjang. Jadi sebenarnya dalam sisi ekonomi itu sangat sesuai, karena walaupun murah tapi kalau umurnya dalam pemakaian itu sangat pendek, maka sebentar-sebentar kita akan mengganti spare part daripada mobil tersebut, ya kan? Kemudian yang ketiga, yang nomor 5 adalah mesin lahir di tahun 90-an itu sudah mesin injeksi ya. Namun Opel Blazer ini sudah mengusung mesin yang berinjeksi. Artinya dibandingkan dengan Nissan Terrano ataupun Daihatsu TAF ataupun Toyota Land Cruiser ataupun hardtop, atau dibandingkan dengan mobil-mobil SUV yang lainnya, itu hanya Blazer saja yang sudah mengusung atau menggunakan mesin-mesin injeksi. Kemudian yang keenam adalah
Keunggulan yang keenam yaitu model masih sesuai dengan zaman. Ya. Sejak lahir atau diciptakan atau dilahirkan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 itu tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan atau perubahan-perubahan yang mencolok. Hanya beda aksesoris dari lampu depan, mata belok, mata sipit saja. Tapi bila dibandingkan atau bila dilihat dengan bodi itu tidak terlalu kotak. Ya, justru Blazer itu terlihat tidak terlalu kuno ya dibandingkan dengan Nissan Terrano ataupun mobil-mobil yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah harganya yang sangat murah. Harga murah ini ya berkisaran di rata-rata angka 25 juta sampai dengan 40 juta ya, itu untuk harga-harga yang biasa, artinya belum modifikasi. Kondisi mulus, mesin lumayan, namun meskipun butuh restorasi di beberapa sektor, tapi harga segitu dibandingkan dengan harga semua SUV yang ada di Indonesia, itu mobil Opel Blazer termasuk sudah lebih murah. Karena apa? Mobilnya besar, mobilnya gagah, kemudian juga mobilnya sangat maco ya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, nah itu perlu mobil-mobil yang besar dan gagah seperti ini. Ataupun nanti kalau sudah dimodifikasi, Opel Blazer ini menjadi sangat keren ya, sangat keren, luar biasa keren, dan cocok untuk anak-anak muda yang memiliki budget kecil untuk membeli sebuah mobil idaman atau kesayangan, namun budgetnya masih rendah. Nah, kita bisa memilih Opel Blazer ini sebagai bahan untuk pertimbangan, untuk kemudian kita akan pinang satu di antara Opel Blazer yang kita inginkan. Ya wajar saja dulu harga jual Opel Blazer ini ya sekitar, kalau di tahun 96-an itu waktu pertama kali itu sebelum krisis ekonomi pada tahun 98, di tahun 96 saja itu harganya sudah 250 jutaan ya. Bukan harga yang murah di saat itu. Pada tahun 1996 mengeluarkan duit 250 juta itu ya, kalau orang tidak mampu ya harus jual tanah satu kotak atau satu galengan dulu ya kan, baru bisa memiliki duit 250 juta. Nah untuk ukuran tahun segitu tentunya Blazer masuk dalam kategori mobil yang sangat mahal, bukan ya kan? Bahkan ya termasuk mobil-mobil mewah, karena memang yang memiliki saat itu tahun 96 itu ya bangsa-bangsa orang pemilik hotel atau pemilik losmen atau pengusaha-pengusaha ya kan. Nah untuk saat sekarang memang sudah berubah zamannya, jadi ya akan menjadi pemiliknya adalah orang-orang biasa saja. Namun di saat itu Opel Blazer hanya dimiliki orang-orang yang memiliki uang 250 jutaan atau para bos yang bisa memilikinya. Nah untuk itu, apabila Anda memang sengaja atau ingin meminang Opel Blazer, sudah saya sampaikan ada beberapa kriteria, yaitu ada 7 kriteria atau 7 keunggulan daripada Opel Blazer ini, sehingga Anda bisa mereferensinya atau bisa ya sebagai bahan pertimbangan
untuk meminang Opel Blazer atau mobil-mobil yang sesuai keadaan, sesuai budget Anda. Ya, sampai sekian. Kayaknya seperti itu dulu ya perjumpaan kali ini tentang keunggulan Opel Blazer. Nah, mungkin saudara-saudara atau sobat-sobatku yang budiman itu ada yang mau menambahkan tentang keunggulan Opel Blazer, kami persilahkan, dan tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan atau sobat-sobatku semuanya dalam hal ini, namun ya kita hanya sedikit berbagi pengalaman untuk Anda yang ingin memiliki atau ingin meminang Opel Blazer. Oke, salam manis dari saya, salam SWSLA, salam sehat, waras, selamat, lancar, dan aman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.